Ya, logikanya begitu. Nah, nampaknya model Qur'ani ini masih asing. Belum sebagaimana dikembangkan model-model konvensional. Ya. Nah, di sini tugas kita untuk melakukan inovasi, melakukan satu gerakan pemikiran. Saya mencoba untuk melakukan hal itu dengan memulai dengan istilahnya membangun paradigma pendidikan Qur'ani. Membangun paradigma Qur'ani dalam pendidikan. Gitu ya. Itu. Jadi nanti kita akan pelajari itu dalam mata kuliah ini. Pendidikan Qur'ani ini. Ini share itunya ya di unmute, terus ininya muncul nih apa namanya wajah-wajahnya biar ini hadir enggak gitu ya. Nanti saya absen ini pada datang enggak ini. Kadang-kadang ada yang cuma nongol gambarnya saja. Dibuka saja ya itunya yang sinyalnya kuat. Baik, nah kemudian ini meruain ya minggu yang lalu. Barusan disebutkan bahwa model itu sebagai bungkus bingkai, sebagai bungkus atau bingkai. Nah, ininya begini. Ini keseluruhan ini dalam kotak ini disebut model. Baru disebut model kalau di dalamnya ada 1, ada pendekatan, 2, ada strategi, 3, ada metode, 4, ada teknik dan taktik. Barulah itu disebut model. Itu kalau tidak terdiri dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik, maka itu tidak layak disebut sebuah model, gitu ya. Tidak layak disebut model. Nah, oleh sebab itu, komponen-komponen model ini akan kita bahas. Ya. Nah, di dalam perkuliahan ini kan pemetaan materi ya sebetulnya. Dalam mata kuliah ini disebut mata kuliah model, pada sesungguhnya kita akan fokus pada satu yang lebih banyak digunakan, yaitu metode. Nah, kita akan lebih fokus di sini. Kalau pendekatan strategi itu mungkin ya sepintas lah begitu, tapi fokusnya di sini. Adapun secara utuh kajian tentang model itu atau umumnya pada tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di S2 nanti banyak kupas tuntas tentang model. Kalau di S1 ini cukup saja tentang metode. Implikasinya terhadap penulisan karya ilmiah kalian nanti di dalam skripsi umpamanya itu tidak menyebut model, metode, ya, implementasi metode ANU, implikasi metode ANU terhadap pembelajaran ini dan seterusnya. Terlalu rumit begitu, terlalu rumit kalau model itu, ya. Jadi kita sepakat bahwa di sini akan membahas tentang sebentar ya. Ya. Udah aja lah, udah nanti aja. Kan saya gak mau boleh apa saya mau gede. Ya. Oke, lanjut. Tutup ya.
metode ya. Jadi kita akan membahas di sini metode pendalaman. Nah, sepintas kita apa sih sebut pendekatan, apa sebut strategi, metode dan teknik. Minggu lalu sudah dijelaskan ya tentang apa itu pendekatan. Pendekatan itu satu upaya untuk membelajarkan murid yang berpusat atau berpusat pada guru, ada yang berpusat pada siswa ya. Pendekatan pembelajaran itu disebut teacher center, jadi berpusat pada guru, menyeramahi terus begitu ya, semuanya kumaha pak guru, kumaha bu guru. Kemudian ada pusat pada siswa. Ini konsekuensi dari prinsip pembelajaran teaching dan learning. Kalau teaching berpusat pada guru, kalau learning berpusat pada siswa. Mengajar dan membelajarkan, gitu kan. Kalau mengajar itu to teach, ya, menyampaikan materi kepada murid, ya, secara langsung, direct dari guru kepada murid. Kemudian kalau student center itu berpusat pada murid. Jadi murid dibelajarkan. Jadi siswa aktif. Nah, kemudian ada muncul kan pendekatan CBSA. CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi kemudian diplesetkan CBSA itu ku bahasa Cianjur mah jadi cul budak sinaan teng bu guru paguruna jarajan lotek gitu. Itu diplesetkan gitu karena cara-cara itu memang sepertinya meringankan guru, menyibukkan siswa. Sepertinya begitu. Padahal sesungguhnya CBSA itu cara belajar siswa aktif, guru juga sibuk, terutama dalam persiapannya. Bagaimana menyiapkan kelas supaya kelas itu aktif. Merancang satu rencana pembelajaran yang matang begitu. Jadi bukan udah bikin anu ngaleo si guruna ya tepuguh gitu tama ya. Akhirnya muridnya bukan senang, malahan stres, tidak jelas interupsi tugasnya juga tidak jelas gitu ya. Nah itu. Kemudian strategi ada exposition atau discovery learning, ada group individual learning. Discovery itu, exposition itu menjelajah, mencari sendiri gitu ya, tapi atas arahan guru. Ada kelompok ya, ada mencari sendiri kemudian nanti diskusi kelompok gitu. Metodenya apa? Yang konvensional itu metode ceramah, demonstrasi, praktek, presentasi dan lain-lain. Tekniknya, kalau teknik membelajarkan itu bersifat spesifik, individual dan unik. Tergantung style gurunya. Kalau guru yang suka sedikit punya sense of humor gitu ya, punya naluri atau punya karakter, punya sifat suka bercanda, ada yang serius banget begitu ya, tidak pernah ketawa, tegang terus gitu sepertinya. Nah itu karakter beda-beda. Biasanya kan tidak bisa dipaksakan, yang tidak bisa bergurau dipaksakan teh malahan tidak lucu gitu, nggak nyentuh gitu ya. Sebaliknya orang yang terus selalu suka gurau tapi disuruh serius susah juga gitu. Nah, kedua style ini, teknik dan taktik ini mempunyai mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk menutupi kekurangan dan kelebihan ada instrumen membantu, ada alat, ada pendukung, umpamanya IT. Orang yang suka humor saja
tapi ingin masuk itunya. Orang yang tulisannya jelek di papan tulis, kalau dibantu dengan IT kayak gini, nah jadi bisa lebih jelas yang dibacanya oleh murid gitu ya. Itu style itu unik. Unik itu ya tidak bisa digeneralisir. Pokoknya mengajar teh kudu bari heureuy, kudu bari banyak bercanda. Terkadang kalau terlalu banyak bercanda, kontennya hilang. Nah, seperti sekarang lah ya, apa bedanya sih sebetulnya ceramah dengan mengajar? Nah, umumnya kan para mubalik itu kalau yang banyak ketawa, bercanda, itu laku, laris di masyarakat. Senang, aduh, kunaon cenah ngundang Pak Kiai ini, Pak Ustadz ini. Wah, senang loba ininya, loba ngabodorna. Ari eusina naon? Duka. Nah, itu kan jadi kelemahannya di situ. Jadi resep heureuyna tapi eusina teu tayang bagus itu eusina banyak, isinya, kontennya banyak, tapi dikemas dengan bahasa yang ringan. Kadang ada senda guraunya gitu yang dimaksud itu. Nah ini teknik ya. Nah ini kalau ini sama juga ya. Pembelajaran ada student health, kemudian strategi kayak ya ini sama. Jadi diturunkan. Jadi posisi pendekatan di atas ya. Ini tentukan dulu pendekatannya student center atau teacher center. Dari sini turun ke strateginya gimana? Discovery learning atau immersion atau group individual learning. Dari ini sudah ditentukan, baru turun. Mau ngepakai metode apa? Ceramah, diskusi, simulasi, simposium, dan seterusnya. Brainstorming, oke. Stylenya anak-anak ini anak-anak serius semua. Ngajar di fisika, kimia, matematik, teraregang nggak tinggal nanti. Wah ini teknik dan taktiknya ini harus banyak dikemas dengan bahasa yang populer, yang vulgar, yang yang ada nuansa rileknya begitu ya, ya agak humornya. Gitu. Akhirnya kesan murid belajar matematik itu tidak mencekam, membosankan dan membingungkan, menegangkan, tapi cair. Nah, itu kan sebetulnya intinya. Ya, itu intinya. Nah, ini merupakan salah satu pengetahuan ya dalam prodi-prodi kependidikan ini harus tahu betul yang kayak gini-gini. Oh, ini pakai strateginya, pakai pendekatan apa ya kita mengajar ini? Student center atau teacher center? Strateginya apa ya? Bagaimana mereka suruh menjelajah sendiri atau sudah diinikan sendiri. Jadi discover itu menjelajah. Coba cari kenapa ini begini gitu. Nah, anak-anak itu brainstorming discovery itu ya, menjelajah. Exposition itu ya. Oh, menjelajah discovery itu. Ada juga yang invention. Pokoknya kamu cari ini. Ada di buku ini. Ayo, baik itu sendiri atau rame-rame. Begitu. Itu kan sama juga ya. Ini strategi. Kalau yang tadi discovery itu pokoknya kamu cari di mana saja temanya ini, cabang-cabangnya ini, silahkan. Gitu. Kemudian metodenya ceramah atau diskusi dan seterusnya. Tekniknya tadi dibahas dengan bahasa yang rileks, bahasa yang populer, tidak bahasa yang terlalu kaku begitu ya. Baik, implementasi rumpun model ya. Tadi kan yang kedua ya ada rumpun di sini. Kesimpulan pertama ini tadi. Kesimpulan kedua, model pembelajaran memiliki dua rumpun besar, yaitu rumpun konvensional dan rumpun
metode Qur'anik. Nah, penjelasannya ini. Implementasi rumpun model pembelajaran. Bagaimana implementasinya? Dua rumpun model pembelajaran di atas dapat diturunkan menjadi rumpun metode pembelajaran. Jadi rumpun model itu bisa diturunkan menjadi rumpun metode. Yaitu ada metode konvensional sama juga istilahnya dan rumpun metode Qur'anik. Rumpun metode konvensional, ada rumpun Qur'anik. Nah, kalau saudara baca di buku saya itu ya, saya sudah coba turunkan begitu. Rumpun model konvensional itu umpamanya dari 4 rumpun. Ya. Dari 4 rumpun itu bisa dikembangkan menjadi banyak metode pembelajaran di situ. Nah, apakah hanya 4 rumpun? Oh, tidak, banyak rumpun itu. Ya, di antaranya contoh di buku saya itu ada 4 rumpun. Kalau pegang bukunya silakan bisa dilihat, dibaca di situ ya. Kemudian rumpun Qur'anik gimana? Banyak juga. Nah, rumpun Qur'anik memang relatif belum banyak karena belum banyak orang yang mengembangkan rumpun model Qur'anik. Dari model Qur'anik itu diturunkan menjadi rumpun metode Qur'anik. Ya, metode Qur'anik. Nah, contohnya rumpun model Qur'anik. Rumpun model, bukan metode, model. Rumpun model Qur'anik itu umpamanya rumpun model hiwar. Dialog, rumpun dialog. Nah, ketika diturunkan menjadi rumpun metode dialog, ya, itu bentuk metodenya menjadi banyak. Ada hiwar jadali, dialog mujadalah, debat. Gitu. Model debat itu gimana? Nah, itu bisa diharapkan dari metode ini dikembangkan menjadi model. Tadi nama model hiwar, metode hiwar, model hiwar jadi metode hiwar. Ternyata ketika dikembangkan dari metode hiwar, ada hiwar, jadali, atpi, waspi, dan seterusnya, metodenya itu. Ini metode tadi ternyata bisa dikembangkan menjadi model hiwar jadali, padahal tadinya metode hiwar jadali. Ya. Tetapi dikembangkan menjadi model hiwar jadali, model hiwar waspi, model hiwar atipi, gitu. Jadi model, padahal tadi hanya metode. Rumpun, sekali lagi, rumpun model Qur'anik diantaranya ada rumpun model hiwar. Rumpun model. Dari rumpun model hiwar menjadi metode hiwar jadali, metode hiwar waspi, metode hiwar atipi. Dari metode hiwar atipi itu, waspi dan jadali bisa dia mandiri sendiri-sendiri menjadi model yang syarat rukunnya tidak sesederhana metode gitu. Ada tadi pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik dan taktik begitu. Itu ya. Itu yang kita akan, dua rumpun metode ini yang akan kita pelajari dan kita kembangkan menjadi model-model pembelajaran baru. Gitu. Jadi ini seperti bolak-balik gitu ya, kan pemahamannya, penjelasannya. Model itu melahirkan metode. Nah, metode itu dikembangkan kok bisa jadi model-model lagi dari metode itu. Metode hiwar. Hiwar itu ada
hiwar jadali, hiwar waspi, dan seterusnya. Itulah, itu diharapkan. Apakah bisa sampai ke situ? Nah, untuk pembuktiannya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian membuat skripsi, ya. Karena ini kan bisa dibilang bahan mentah begitu ya, untuk dikembangkan menjadi umpamanya nanti model hiwar intani, karena Intan yang nemukan. Kemudian apa namanya, siapa ini, Sarah model hiwar Sarah gitu yang menemukannya gitu ya. Oke, itu masih pengantar. Nah, sekarang sistem pembelajaran sudah kemarin, syarat kelulusan ini sudah. Nah, jadi mata kuliah ini akan konsentrasi pada pembahasan tentang berbagai metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Ya, judul mata kuliahnya model. Model itu komponennya banyak. Kita lebih fokus pada komponen metode pembelajarannya, bukan strateginya, bukan pendekatannya, bukan teknik taktiknya, tetapi lebih ke metode pembelajaran. Oke. Dalam kajian pendidikan Islam, pembahasan tentang 3 substansi atau subsistem pendidikan Islam, yaitu ada landasan, tujuan, prinsip-prinsip, ya, itu dibahas dalam pedagogik teoritis. Sedangkan pembahasan tentang komponen-komponen pendidikan termasuk ke dalam pedagogik praktis. Nah, kita ini posisinya ada di sini, ya. Kita akan membahas komponen-komponen pendidikan yang diturunkan dari yang namanya kurikulum, ya. Kalau tadi landasan, tujuan, prinsip itu dibahas di dalam pedagogik teoritik, termasuk komponen guru murid secara filosofis dibahas di sini. Tapi kalau perilakunya harus bagaimana, komponen guru dan murid itu dibahas dalam komponen, ya, pendalamannya di situ. Nah, kembali ke konsep model tadi, ini penjelasannya diulang lagi. Nah, kita masuk ke dalam komponen model, ya. Model itu terdiri dari, nah ini nih, model itu terdiri dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Komponen model, ya diturunkan dari situ, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, kita ini akan membahas salah satu komponen dari model. Jadi kita akan memperdalam tentang metode pembelajaran PAI, ya, metode pembelajaran mata kuliah ini di sini. Metode pembelajaran PAI. Payungnya model, ya, payungnya model. Bahkan rumpun model ada 4 tadi, ada 2 rumpun konvensional, rumpun Quranik. Nah, sekarang diturunkan bagaimana metode konvensional, bagaimana metode Quranik, begitu ya. Kita akan membahas metode konvensional begitu banyak, metode Quranik juga banyak. Ya, cukuplah untuk 1 semester dibahas gitu, 2 rumpun. Ya, mudah-mudahan ini penjelasan ini bisa memberi gambaran kepada saudara-saudara apa yang harus kita ketahui dalam 1 semester ini, apa yang harus kita kuasai dalam 1 semester ini. Ya, oke, ya, kita paham ini metode yang akan kita bahas dalam 1 semester, bukan model secara utuh, ya. Oke. Berangkat dari pembahasan tentang komponen-komponen pendidikan, seperti yang sudah dibahas di dalam mata kuliah
filsafat dan teori pendidikan. Nah, khususnya lebih fokus lagi ke dari filsafat ya. Filsafat ini. Komponen pendidikan itu terbagi dua, ada komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama diantaranya tujuan. Dibahas dalam mata kuliah apa? Tidak dibahas dalam mata kuliah model-model pembelajaran, dibahas pada filsafat pendidikan. Ya. Kemudian nanti ada lagi tujuan, ya, tapi bukan tujuan umum pendidikan, ini mah tujuan kurikuler. Nah, gitu ya. Kita harus bisa memetakan. Sekali lagi, komponen itu ada dua, komponen utama, komponen penunjang. Kenapa disebut komponen utama? Komponen utama itu adalah komponen atau bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian-bagian lainnya. Umpamanya bagian tujuan tidak bisa dipisahkan pembahasannya dengan guru, murid, dan kurikulum. Jadi ini terintegrasi empat ini. Manakala tidak ada salah satunya, maka tidak terjadi pendidikan itu secara utuh, secara benar. Itu yang dimaksud komponen utama. Kalau tidak ada guru, tidak terjadi proses pendidikan itu. Tidak ada murid, sama juga. Guru, murid, tujuan ada, tapi kurikulum tidak ada. Mau ngajar apa? Gitu kan? Tujuan guru, kurikulum ada, muridnya tidak ada. Dek ngajar saha. Nah itu ya. Guru, murid, kurikulum ada, ari tujuannya keur naon itu teh belajar teh. Gitu. Ya. Jadi keempat komponen ini disebut komponen utama. Beda lagi kalau dengan ini, komponen penunjang. Tanpa ini pun pendidikan jalan terus, cuma kualitas berbeda. Ketika kita belajar tanpa sarana prasarana memadai, belajar mengajar itu asal-asalan, ya, asal jalan begitu ya. Itu. Kemudian tidak dimanage sedemikian rupa, pendidikan itu jalan terus sambil acak-acakan, ya. Tidak jelas pengelolanya, tidak jelas kepala sekolahnya, pokoknya sawe lah gitu. Terjadi ya, proses pendidikan tapi tidak terarah, tidak teratur. Demikian pula lingkungan. Lingkungan pembelajarannya itu tidak jelas. Pokoknya sembarangan di mana saja, itu penting sampai, tapi tidak kondusif pembelajarannya. Dari komponen-komponen di atas bisa disusun menjadi sebuah model yang baik, ya, yang apa ini di bawahnya, yang lengkap, begitu, ya. Dari komponen-komponen ini di atas bisa ini menjadi model, model yang utuh, yang lengkap, gitu. Jadi model yang lengkap. Ya, coba diendapkan dulu sekali lagi. Komponen-komponen pendidikan ada yang utama, ada yang penunjang. Ini sudah dibahas semua itu di dalam filsafat pendidikan dan teori pendidikan Islam. Nah, kemudian masuk ke sini kurikulum, ya, komponen utama itu. Karena ini terkait mata kuliah ini. Di dalam kurikulum itu ada yang disebut tujuan, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan sistem evaluasi. Tujuan pembelajaran itu apa? Satu mata pelajaran. Makanya tujuan di sini berbeda dengan tujuan ini. Tujuan di atas mah tujuan secara umum, tujuan pendidikan. Kalau ini tujuan kurikuler namanya. Tujuan kurikuler. Apa tujuan mengajar mata kuliah ini? Untuk mengenal dan memahami, menguasai bagaimana metode model pembelajaran itu, gitu kan. Untuk mengetahui, memahami, menguasai bagaimana
metode pembelajaran itu. Gitu, ya. Itu tujuannya itu. Tujuan mata pelajaran maksudnya di sini. Kalau ini tujuan pendidikan secara umum. Kalau dalam kurikuler, tujuan kurikuler itu tujuan mata pelajaran. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu tujuan tujuan materi metode. Nah, kita lebih fokus pada metode pembelajaran untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran itu. Kalau lebih luas tentang konteks pembahasan ini, tujuan kurikuler, materi, metode, sistem evaluasi dalam konteks kurikulum ada mata kuliahnya, mata kuliah pengembangan kurikulum, ya. Ada kan mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi kalau semuanya ditumpukan pembahasan kurikulum ini ke mata kuliah ini ya tentu tidak. Ada juga siapa yang ngajar sistem evaluasi, Pak Saiful kalau nggak salah ya. Saiful, kalau ini kurikulum itu Pak Endis ya, tentang kurikulum secara utuh itu. Kalau saya bagian metode, siapa yang ngajar masalah materi. Materi itu banyak, ada akidah, ada fikih, ada Quran, hadis, dan seterusnya. Nah itu kontennya, konten pembelajaran. Jadi kalau cerita kurikulum luas ya, membahas satu komponen kurikulum saja menjadi mata kuliah, gitu ya. Tujuan itu mata kuliah filsafat lah begitu ya. Metode ada, sistem evaluasi ada. Oke ya, sudah bisa dipaham. Nah sekarang fokus ke ini tadi metode kurikulum ya. Ini kurikulum. Nah, ini pembahasan kurikulum pendidikan Islam. Ada 5 komponen utama dalam kurikulum, bukan dalam pendidikan. Kalau tadi dalam pendidikan ada komponen dua komponen utama, komponen penunjang. Kemudian yang utama itu ada 4. Di antaranya ada kurikulum. Nah, sekarang diturunkan dari kurikulum itu ada berapa komponen. Nah, tujuan kurikuler, materi atau bahan ajar, ya, metode pembelajaran, media pembelajaran, ya, ini penunjang sebetulnya ya media ini. Kemudian sistem pembelajaran. Jadi kalau dirapihkan itu disingkat hanya 4 saja, sebagaimana tadi di atas ini ya. Ini tujuan, materi, metode, dan sistem evaluasi. Kalau ini boleh digabung ya metode dibuang saja nanti supaya tidak membingungkan. Nah, sini aja 4 begitu. Karena media itu merupakan satu penunjang khususnya terhadap metode. Makanya tadinya saya mau digabungkan ke situ, tapi kalau dimunculkan takut membingungkan. Ini aja tujuan kurikuler, materi atau bahan ajar, metode pembelajaran, sistem evaluasi. Nah, yang akan kita bahas itu lebih spesifik lagi, bermacam-macam metode pembelajaran. Lebih atasnya lagi model-model pembelajaran. Gitu. Nah, oke. Pengertian metode. Apa sih metode itu? Ya. Kemudian metode pembelajaran dalam pendidikan Islam akan membahas tentang landasan, ya, landasan filosofis, teoritis, pedagogis, landasan atau prinsip-prinsip dan jenis-jenis metode pendidikan. Ini yang ruang lingkup yang akan kita bahas. Kemudian landasan itu apa dan seterusnya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kurikulum pendidikan, nanti kita masuk pengertian apa itu metode. Kita akan mulai start fokus ke masalah metode. Yang saya ingin berkenalan ini. Afifah ini hostnya ya, Afifah ya. Halo Afifah ada? Afifah?
Ajis Gumelar. Ajis, ada Ajis? Hadir Bapak. Ada hadir. Sheila ada nggak? Hadir Pak. Ada nggak? Kok pagi-pagi ini pada karariu? Ada Pak. Nggak semangat di mana ini? Di rumah atau di kosan ini? Di rumah Pak. Maisa, Rifani. Maisa ada? Hadir Bapak. Di itu kan ya gambarnya, munculkan mukanya. Pengen tahu itu situasi belajarnya kayak gimana ini. Serius atau enggak? Kalau sambil main sayang udahlah tutup aja, nggak usah dilanjut mata kuliah ini. Gary, Nakiyatun ada nggak? Gary hadir Pak. Agung. Hadir Pak. Hadir Pak. Satria Pradana. Saya minta daftar hadirnya ya. Nama-namanya ini agak kurang kondusif kelihatannya kelas ini. Minta nama-namanya ya, kelas A ini. Kemudian Satria Pradana, ada Satria. Nakiyatun Nada. Hadir Pak. Satria. Muhammad Muhammad apanya? Hanif sih nama. Kemudian Hafiz Bapak. ada Hafiz, Muhammad Hafiz. Angelina ada. Ada Bapak. Asep Soleh, mana Asep Soleh? Hadir Bapak. Kemudian Satria. Tadi sudah ada nggak Satria? Sarah Azahira. Afifah. Elia Anggraini. Ada Hadir Bapak. Celia Satria Pradana. Nggak ada ya? Sarah ada nggak Sarah? Sarah Azahra. Ada Bapak. Intan Firdaus. Hadir Pak. Intan Firdaus. Siapa lagi? Salma Fauzia. Hadir Bapak. Kemudian Afifah Puspita. Riki Surya Putra. Ya Pak, hadir Pak. Ini siapa nih? Agung Akbar. Elia. Berapa orang ini? Hadir Bapak. Berapa orang ini yang hadir? Tuh dia. Lagi Tia, mana Tia? Ada Tia? Ya Bapak, Bapak mohon maaf tadi keluar Zoom. Sinyalnya lagi gak bagus, jadi baru gabung lagi tadi Pak. Ya. Tamara ada. Hilma. Ayah. Hadir Pak. Winda ada. Nakiyatun Nada.
Salma, apalagi Nur Persada. Hadir Bapak. Iya. Kisti Amalia. Fidra. Hadir Bapak. Revaldi. Hadir Pak. Amara. Winda. Kang Winda. Salma. Sudah. Bulan Desita. Ibtihah Ilma. Anissa Hadir, Pak. Puspita. Hadir Pak. Iya Zahira. Hadir Bapak. Nur Hidayah. Novi Nur Hidayah. Ini siapa nih? Zenito Ardiansyah. Hadir Pak. Nenden Hilfa. Hadir Pak. Windiasti. Hadir Bapak. Lia Geristi. Hadir Bapak. Syifa Fitria ya. Hadir Bapak. Fitria, Dinda Amelia, Wulan Desita, Hadir Pak. Tah Ilma, Anissa Puspita, Anggraini. Sudah semua ya? Kok absen berapa orang ini jumlahnya? Yang hadir berapa? Ini ketua kelasnya siapa nih? Ketua kelasnya siapa? Penanggung jawab kelasnya nih? Yang nggak hadir ini Bapak Rifki lagi sakit. Kalau Azril belum ada konfirmasi. Jadi nggak hadir ya? Iya kayaknya Bapak. Ya kalau nggak ada pimpinannya kelas itu biasanya sekerodak kacau begitu ya. Nggak ada yang mengkoordinasikan. Tapi ini tadi siapa yang bikin link ini? Ada lah mewakili. Jadi saudara ya, saya tidak begitu suka ya kalau belajar itu tidak serius. Ada saatnya kita nyantai, ada saatnya serius. Tapi kalau mental dibangun kelas itu, ngebangun mental sekelas itu membleh, ada dua aja yang tidak disiplin mempengaruhi yang lainnya, ke bawah yang lainnya. Saya cukup lama kan mengajar di kelas itu. Dari sejak berdiri IPAI dan saya termasuk pendiri IPAI ini, saya memahami karakter tiap angkatan gitu ya. Ada angkatan yang membleh, aduh sulitnya ketika menyelesaikan skripsi juga banyak dosen yang agak frustasi juga gitu. Karena mentalnya itu dibangun sekelas itu kurang beres gitu. Ya. Kemudian ada juga yang kenceng. Makanya banyak yang nyalip. Ya. Umpamanya contoh angkatan 2017 dengan angkatan 2016 dan sebelumnya 15, 16, 17. Itu punya karakter sendiri-sendiri. Contoh umpamanya angkatan 2017. Dari awal model kalian gini semester berapa ini? 4 ya? Semester 6. Nah, ini sudah terlambat sebetulnya kalau ngebangun ke sinergitas kelompok kelas ini. Itu ketika selesainya itu ketahuan sekali gitu. Angkatan 2017 kencang, sekarang sudah banyak yang selesai, bahkan kumlot gitu. Dan sudah saya ngebimbing berapa orang nih, angkatan 17 sudah siap mau berangkat ke melanjutkan S2, bahkan ada yang kemarin minta rekomendasi ke saya mau ke Turki. Kenapa? Karena mental kelasnya itu dibangun serius gitu. Serius gitu. Kalau yang membleh-membleh itu, ya maaf, angkatan-angkatan yang lain umpamanya didorong juga susah, boro-boro ada cita-cita ingin melanjutkan S2, S3, menyelesaikan S1 juga parah begitu.
didorong-dorong begitu. Sampai ya kalau kita tidak punya tanggung jawab, ngapain sih saya nelponan anak-anak yang saya bimbing yang tidak muncul karena mental-mentalnya membleh gitu. Walaupun pada akhirnya selesai itu pas-pasan, lulusnya juga hadiah daripada ngahurinan di dia lah geus sina keluar we. Atau suruh minta dikasih surat apa? Surat yang namanya surat cinta dari Pak Udin atau dari ketua prodi sebelumnya. Tolong kasih surat cinta aja. Suruh segera mengundurkan diri, ini merusak lingkungan IPA kita capek-capek ngebangun gitu ya. Mental disiplin, mental belajar yang bagus daripada ini akan mempengaruhi lingkungannya. Begitu ya. Jadi tidak dikeluarkan, dipecat gitu, tapi bahasanya itu supaya dia kalau memang tidak serius, tidak mau dibina, bukan harus serba perfect, tidak. Kalau ada kekurangan, kelemahan, jangan dikira ya dosen IPA itu tidak punya kepedulian, bahkan ada yang sampai tidak bisa bayar SPP, sudah mepet banget tuh berbagai cara, ya sampai pernah patungan kan menyelamatkan mahasiswa tidak bisa bayar 1 juta untuk UKT. Itu kan ya sekarang kalau umpamanya yang angkatan-angkatan berikutnya tidak serius belajar, ya kita memang harus tegaskan gitu. Mempertahankan citra dan nama baik lebih sulit, saudara ya. Mengejar dari C menjadi A, akreditasi itu bukan persoalan mudah ya. Pak Iman sampai begadang dengan pasukannya itu. Pak Agus, Pak Saiful, semua Pak Ucup itu dikerahkan untuk mengejar prestasi itu, untuk administrasinya. Mengumpulkan sana sini. Ternyata bisa dikejar. Kalau posisi sudah bagus, katakanlah dirusak oleh mental satu angkatan yang tidak begitu concern gitu ya, itu kan bisa berpengaruh kepada yang lainnya begitu. Itu ya. Jadi supaya jadi perhatian untuk saudara-saudara, memang kendala sekarang ini kuliah Zooming ini ya bisa menyeleksi mahasiswa yang serius atau tidak, dosen juga ada yang serius atau tidak. Itu terseleksi. Dosen juga asal-asalan aja mengajar sambil jalan-jalan di mall, itu kan juga tidak bagus ya. Saya kalau ngajar tidak pernah keluar, saya di rumah atau di kantor. Ya ini di rumah saya ngajar. Serius gitu ya. Kenapa? Karena ukuran keberhasilan itu dalam pembelajaran itu keseriusan guru dan muridnya. Akhirnya gurunya serius, muridnya salah-salan begitu ya. Ya juga ya hanya melaksanakan kewajiban saja sih, selesai sudah. Saya bodoh, mau ngerti, mau tidak, yang penting nanti dalam ujian kamu mau punya nilai kan begitu ya. Nilainya gimana terserah itu begitu. Itu ya. Jadi saya kasih warning kepada kelas ini, saudara-saudara, supaya seriuslah begitu ya belajar itu. Jangan asal-asalan. Kalau hanya numpang nama jadi mahasiswa lebih baik. Sayanglah kalau kita coba lihat anggaran negara, satu mahasiswa itu disubsidi sampai 15 juta, 20 juta, saudara. Oleh negara per tahun itu. Jangan mentang-mentang sudah bayar UKT 2-3 juta atau sampai 5 juta. Saya sudah bayar. Tidak. Nggak cukup itu UKT saudara untuk menggaji dosen, fasilitas, segala macam. Apalagi di UPI itu. Serba free. Ya, gratisan. Begitu kan? Mau wifi, mau apa. Di lab gratis. Masuk ke perpustakaan gratis. Apalagi ke Masjid Al-Furqon gitu ya. Gratis itu kudu bayar ke masjid mah. Ya, tinggal daik mah. Jadi kalau seandainya ada satu mahasiswa tidak serius, itu merugikan dirinya dan merugikan amanat itu. Karena merugikan rakyat. Korupsi itu bukan hanya
dilakukan oleh pejabat-pejabat jahat itu, ya kita juga kalau tidak serius berarti kan mengkhianati rakyat yang membiayai kita. Gitu. Karena kalau sendiri-sendiri bayar UKT 5 juta tidak cukup begitu ya untuk menggaji dosen, karyawan, bayar listrik saja UPI itu sebulan itu sampai 300 juta bayar listrik saja se-UPI itu. Saya pernah tahu karena pernah jadi pejabat saya, jadi tahu gitu ya bagaimana kesulitan mengolah. Makanya saya suka marah itu kalau ada mahasiswa yang tidak serius, udah suruh keluar aja deh. Kita capek-capek ngurusin gitu kan. Termasuk saya sering saya negur dosen yang tidak serius. Ya. Kenapa? Karena ya itu tadi pernah mengalami lama saya jadi pejabat, betapa sulitnya begitu. Ketika salah sedikit pejabat itu disudutkan, diinikan. Tapi ketika ada pasukannya tidak disiplin, dibiarkan, nah itu kan dosa juga gitu ya. Makanya saya karena rasa cinta ke kalian, ke prodi, menang capek-capek bagaimana bisa mengembangkan. Apalagi sekarang saya dapat tanggung jawab, dapat tugas untuk segera membuka program studi S3 PAI. Coba. Itu kan dari prestasi S1-nya, S1 sudah A. Buka S2, Alhamdulillah sudah dapat A lagi. Ya, tahun lalu itu Agustus 2020. Siap-siap Pak, bikin S3-nya. Karena sudah layak. Katanya. Masa prestasi bapak-bapak yang seperti itu hebat-hebat begitu teman-teman saya itu dirusak oleh satu angkatan, satu generasi kan nggak boleh lah. Jadi itu yang saya ingatkan, dan saya mengingatkan tidak hanya ke kelas ini saja. Kalau lihat ada kelas yang memble saya omong gitu ya. Akhirnya supaya serius. Jadilah angkatan kalian itu kan sudah sudah tingkat 3 ya. Sebentar lagi mau PPL, KKN, skripsi. Ya. Kalau tidak serius, ya bagaimana mungkin bisa tepat waktu. Kalau sudah komunikasi keluar, PPL saja, praktek lapangan, itu bisa memalukan. Saya membimbing PPL sampai terkopo-kopo malu Pak gimana, tapi takut gitu ya, takut ada guru pamungnya tempat ini, saya tuh malu Pak katanya, yang diamanati ke saya ternyata mahasiswa Bapak ini gini. Emangnya kenapa? Tara asup, tara ikut piket, tara ini. Kenapa? Kadang de asup cenah terlambat Pak. Itu dah menurut kriteria saya mah Pak di sekolah ini yang PPL kita tetap lulus. Tapi ada cenah keputusan lulus tidak mas sanes di abdi Pak, kata guru PPL itu, guru pamong di sekolah tertentu. Manganya ngakeun tadi abdi mah nilai kieu. Saya coba pelajari tidak layak, saya bilang apalagi saya harus tegas, saya coret tidak lulus. Beberapa itu Mas Yogi tanya ke dosen lain gimana? Aduh abdi dia bingung, bingung coret gitu. Ya, memalukan lembaga. Saya sampaikan ke gurunya, loh saya tidak luluskan Bu. Kenapa? Ibu, Bapak yang di PPL di lapangan, Bapak, Ibu itulah yang lebih tahu persis hadir tidaknya itu mahasiswa saya. Saya tidak mau citra UPI lebih besarnya, citra IPAI lebih kecilnya, rusak gara-gara mahasiswa yang tidak disiplin begini. Bagaimana jadi guru beneran nantinya, PPL aja kayak gini, saya bilang. Gitu ya, kalau seandainya cita-cita jadi guru. Makanya ya seperti itu saudara ya. Nah kemudian KKN apalagi lebih luas lagi, berhubungan dengan masyarakat umum. Kalau tidak menunjukkan disiplin, akhlak mulia, kemampuan berpikir sistematis, itu bukan hanya merusak citra diri, tapi kelompok kecilnya, grup KKN-nya, dan lebih besar lagi membuat lembaga.
Jadi tolong diperhatikan saudara-saudara harus betul-betul menyiapkan diri. Sebentar lagi mau PPL, mau KKN, mau menyusun skripsi. Ya ini saya ceritalah panjang lebar ini, jangan menimpa pada saudara. Membleh terus bahasa Sunda nama belikan, stres. Seberapa kali mau bimbingan dengan Pak Anu, kalau saya tidak direspon terus, padahal sebetulnya bukan tidak direspon sama dosennya, itu bingung dosennya, seberapa kali dia benarkan, anggal itu ditungguan tidak datang, mau bimbingan tidak ini. Ya dosen itu tidak hanya ngurus 1-2 mahasiswa kan, kayaknya dibiarkan. Ada info itu saya tegur, kenapa Pak, ada apa ini Mas? Aduh Pak, liur mayunanana mahasiswa eta mah kumaha kitu bla 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 bla. Waduh, bener. Berarti lingkungannya itu. Lingkungan kelasnya, belajarnya tidak mendisiplinkan diri. Akhirnya kan kadang-kadang di peta konflik dosen pembimbing itu, pembimbing 1, pembimbing 2. Ya. Pak, kata Bapak itu mah ada begini-begini, padahal tidak pernah ketemu dengan Bapak itunya itu. Datang ke Bapak ini, bilang, Pak, kata Pak Anu mah ada atas beres ini. Begitu dikonfrontir, kenapa Bapak kan marah dosen pembimbing 1-nya itu karena diusut itu, ya. Itu nggak boleh gitu. Mental munafik itu ngadu domba dosen. Ya, ini ada mental-mental gitu. Nanti kalian sudah masuk ke bimbingan jangan ada seperti istilah gitu. Akhirnya ada sedikit memanas dosen. Itu kok bisa terjadi begitu. Saya coba, ada apa sih? Panggil mahasiswanya. Ternyata memang karakter mahasiswanya tukang ngadu domba. Begitu. Ada itu. Jangan boleh itu ya. Apa adanya. Justru dosen itu lebih senang. Dosen pembimbing itu terbuka apa adanya. Pak, saya ada kesulitan ini. Tanya mahasiswa yang saya bimbing. Tidak ada referensi, saya punya banyak buku. Sok ini pakai. Tapi ingat kamu harus jujur. Balikan itu buku. Nah, sampai ke situ dosen. Bukan saya saja yang gusang begitu. Karena ada komitmen bersama dosen IPA itu harus kompak dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika berhadapan dengan mahasiswa yang tidak pernah ada yang mengingatkan, saya harus ngomong begitu. Mudah-mudahan kalian lebih baiklah ke depan kuliah itu. Jangan sampai ya asal-asalan, kami juga bisa saja memutus begitu ya, artinya tidak lanjut kuliah kalau seandainya tidak ada keseriusan begitu ya. Baik saudara ya, kita lanjutkan. Kita akan bercerita di sini tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu apa? Apa yang disebut metode? Metode, pengertian metode. Metode merupakan suatu cara untuk memudahkan guru dalam menyampaikan gagasan-gagasan, konsep-konsep teori yang rumit sehingga menjadikan murid dengan mudah dan menyenangkan dapat menangkap dan memahami gagasan dan konsep tersebut secara utuh. Itu definisi metode secara utuh. Yang sederhananya metode itu cara menyampaikan sesuatu dengan mudah. Cara menyampaikan sesuatu dari murid ke guru dengan mudah. Sesuatu itu apa? Materi pelajaran. Metode itu torikoh dalam bahasa Arab itu. Cara, sabil. Cara menyampaikan bahan ajar dari guru kepada murid. Ya. Caranya itu ada yang mudah, ada yang susah. Tetapi yang dimaksud metode pembelajaran itu semestinya mudah. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana
memudahkan sesuatu yang susah. Mudahkan satu hal yang sulit, memudahkan sesuatu hal yang sulit, sehingga gampang dipahami murid, merupakan kerja profesional, karena memerlukan keahlian. Jadi anu sulit jadi mudah teh, eta bukan pekerjaan enteng, disebut pekerjaan profesional. Ada sekolahnya lah begitu, tidak nggak usah lah gitu mah capek-capek, tidak, ada teorinya, ada sekolahnya. Memudahkan sesuatu yang sulit sehingga gampang dipahami murid merupakan kerja profesional. Kalian itu akan dididik menjadi calon guru yang punya banyak cara memudahkan murid menangkap pelajaran dari saudara. Itu kerja profesional. Ya, di dalam ajaran Islam kan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan kamu mempersulit orang. Mudahkanlah orang itu, jangan mempersulit. Termasuk mudahkanlah murid menangkap materi, jangan mempersulit. Orang yang hebat itu orang yang bisa menyederhanakan persoalan-persoalan yang sulit. Itu, ya. Itu orang yang hebat. Bukan sederhana disulit-sulit. Ya, itu. Itu orang yang mempersulit orang lain itu kelak akan dipersulit oleh Allah. Ya. Jadi hidup itu jangan mempersulit orang, apalagi mempersulit diri. Hal-hal yang sederhana dipersulit. Nah, itu tidak boleh. Itulah yang namanya metode pembelajaran. Itu ada pembahasannya, ada landasan filosofisnya. Pentingnya metode itu. Metode pendidikan itu penting. Landasan teoritiknya, metode itu penting. Filosofis, teoritis, landasan pedagogis, kependidikan. Pentingnya metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode. Bagaimana prinsip penggunaan metode itu? Jenis-jenis metode. Bagaimana aplikasi metode? Nah, inilah ruang lingkup pembahasan kita. Nah, jadi landasan filosofisnya apa? Jadi kita menggunakan metode, memperdalam metode itu jelas ada landasan filosofisnya, teoritisnya, pedagogisnya, dan seterusnya. Nah, pertama kita bahas landasan filosofis pentingnya metode. Landasan pentingnya metode filosofis, ya. Naluri manusia pada umumnya dalam memahami segala sesuatu itu ingin serba gampang. Siapa yang ingin sulit hidup? Ya, semuanya itu ingin gampang. Gampang memahami, ya, serba mudah. Nah, metode itu identik memudahkan sesuatu yang dianggap sulit. Jadi filosofinya itu kalau kepada manusia tadi, semua naluri manusia itu ingin memudahkan atau ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya. Menurut para ahli ilmu, ini filosofisnya, kalau kamu ingin menguasai dunia, kuasailah metodologi. Kamu akan menguasai dunia. Atau orang yang menguasai metodologi, dia akan mudah menguasai dunia. Artinya, kuasailah metodologi. Kamu akan kuasai itu dunia. Gitu ya. Menurut Imam Ali, yang ini ada relevan dengan itu, orang yang mengerti bahasa satu kaum, dia tidak akan mudah tertipu oleh kaum itu sendiri. Tidak mudah. Jadinya kemudahan-kemudahan sebetulnya kan metode itu. Ya.
Jadi barang siapa yang menguasai atau tahu paling tidak, mengerti paling tidak bahasa satu kaum, kamu tidak akan tertipu oleh kaum itu. Dan tidak akan mudah kamu ditipu oleh kaum itu. Atau tertipu. Gitu ya. Itu landasan filosofis metode pendidikan. Landasan teoritisnya apa? Pentingnya metode. Metode itu penting. Secara teoritis gimana? Pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat akan efektif dan efisien terhadap waktu, tenaga, dan sarana. Kalau mengajar menggunakan metode yang tepat, yang efektif, efisien, maka akan mempersingkat waktu, menghemat waktu, tenaga, dan sarana. Sebaliknya metode yang tidak tepat akan menjenuhkan, waktunya juga banyak terbuang, ya, tenaga banyak terkuras, sarannya banyak dihabiskan, tapi hasilnya tidak optimal. Karena apa? Metodenya tidak tepat. Gitu. Itu secara teoritik. Kemudian pendapat para ahli ya secara teori juga ini ya, metodologi, ada jargon at-tariqu ahammu minal ma'adah. At-tariqu ahammu minal ma'adah. At-tariqu itu jalan, metode, ahammu lebih penting, minal ma'adah daripada konten. Itu menurut ahli metodologi. Kontennya sehebat apapun penguasaan terhadap konten, hari cara mengajarkannya tidak tepat mah beban bagi murid menangkap materi itu. Sebab itu at-tariqu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada substansi. Begitu menurut ahli pendidikan, ahli metodologi. Tentu ada sanggahan dari orang-orang ahli ilmu. Mereka mengatakan al-madah ahammu minat tariqo. Gitu. Ada juga itu. Tapi ini dalam perspektif pentingnya metode. Nah, kemudian ketika membahas at-tariqo ahammu minal madah, ahli madah dia cerita, enggak katanya. Toriko mau pakai apa saja, yang penting kita guru menguasai materi. Ketika mengajarkan gurunya wenu pinter, ya hari muridnya itu bisa nangkep karena metodenya tidak tepat, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi ahli psikologi, ya ahli hikmah lah begitu, ahli filsafat lah. Metode bagus, materi bagus, kalau himmatul mudarrisnya tidak benar, hancur semua. Nah, mereka mengeluarkan statement himmatul mudarris ahammu minhum atau ahammu minhuma. Himmatul mudarris, himmah itu komitmen, tanggung jawab guru dalam mengajar jauh lebih baik dari penguasaan materi dan metode. Aya guru anu pinter, anu menguasai materi dan menguasai metode, tapi guruna membleh, teu disiplin, teu tanggung jawab, sangeunahna we ngajar teh. Hancur itu, ya. Maka untuk itu himmatul mudarris ahammu minhuma. Itu menurut ahli filsafat. Pada akhirnya kalau kita simpulkan, ketiga-tiganya itu penting. Penguasaan materi penting, penguasaan metode penting, dan komitmen guru jauh lebih penting. Tanggung jawab guru lebih penting. Ini harus ada pembinaan terhadap guru-guru itu. Jangan sampai seperti saya ceritakan tadi, CBSA, ari ngaranna nama cara belajar siswa aktif,
ari kalakuan cul budak sinaan tang guruna arulin. Nah itu himmatul mudarisnya yang tidak dibangun. Ya. Jadi himmatul mudaris itu komitmen, himmah itu semangat. Gitu. Pembelajaran yang dilakukan tanpa metode yang tepat tidak akan diminati murid. Dan belajar itu akan sangat melelahkan dan menjenuhkan. Sehingga materi pelajaran tidak akan dapat ditangkap oleh murid dengan baik. Terkadang membelajarkan itu terlalu cepat. Mestinya kan banyak diulang kalau hal yang dianggap baru. Gitu. Kalau untuk yang sudah mafhum sudah dalam tracknya gitu, cepat tidak apa-apa. Kemudian kemampuan murid tidak selamanya sama. Apalagi dengan situasi seperti begini ya, kendala COVID ini, banyak kesulitan, ada yang hilang sinyalnya, ada habis kuotanya, macam-macam kan begitu. Jadi memang harus saling membantu kalian. Dan guru pun harus paham kondisi itu. Jadi jangan terlalu kenceng begitu ya. Itu juga secara teoritik. Jadi tidak bisa menangkap dengan utuh kalau pembelajarannya terlalu cepat. Apalagi ini situasinya begini. Ya. Di kelas saja kan tulisan-tulisan di kelas itu kalau tidak dihapus bisa setelah selesai masih bisa dianalisis. Kalau ini kalau tidak di foto PPT ini atau tidak saya kasih ya tidak akan bisa mengulang kalau tidak langsung menyimak begitu. Sebab itu saya punya strategi baru. Tadinya saya berbaik-baik begitulah. Semua PPT saya kasih ke mahasiswa. Saya tidak mau lagi sekarang karena sudah dikasih PPT waktu belajar begini tidak serius, tidak mau dengerin kemana nggak ada kayak PPT. Nah, makanya Pak Iman jangan kasih, tidak boleh PPT saya capek-capeknya habiskan buku banyak kok ditangkapnya cuman main-main. Makanya saya tidak mau lagi sekarang ngasih PPT. Ya, landasan pedagogis pentingnya metode. Pedagogis pendidikan ya. Metode merupakan bagian integral dalam upaya pendidikan Islam. Upaya pendidikan Islam. Jadi metode itu bagian integral, itu satu kesatuan. Dalam kurikulum tadi, tujuan, materi, metode, sistem evaluasi itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu landasan pedagogisnya. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh minat. Jadi pembelajaran itu berhasil atau tidaknya banyak ditentukan oleh pertama minat murid untuk belajar, rasa senang murid untuk belajar, rasa nyaman murid untuk belajar. Ya. Untuk itu ketepatan memilih metode menjadi hal penting. Ya. Jadi yang menentukan keberhasilan belajar itu minat, menyenangkan, rasa senang, rasa nyaman. Nah, untuk bisa melahirkan rasa tenang, minat tinggi, respon begitu ya, merespon pelajaran itu, rasa senang, bahkan menunggu, aduh kapan ya si Bapak itu ngajar dia, menyenangkan, ditunggu. Gitu. Kenapa? Karena banyak materi yang kita serap dan ringan-ringan saja. Begitu kan? Itu pedagogis. Ketika murid sudah percaya ke guru, minat belajar mereka akan muncul. Apalagi kalau sudah menyenangkan. Aduh, rasa nyaman saya kalau belajar dengan Bapak itu. Kenapa? Rasanya saya dihargai lah sebagai sosok murid. Itu bisa membangkitkan motivasi ya, metode ini ya. Membangkitkan motivasi tadina kata siapa ini anak ini bodoh, nggak ada yang bodoh anak itu. Ya. Ternyata anak ini
diajari jol guru ieu tertekan, jol guru ieu terlalu serius, nggak pernah ketawa sedikit pun selama mengajar itu. Itu kan, jadi stres anak itu. Oh ternyata ini metode penyampaian materi-materi ini kurang pas. Ya, nah itu dalam pendekatan pedagogisnya. Guru mengajar tanpa metode akan melelahkan dirinya sendiri dan melelahkan murid. Ya, melelahkan dirinya dan melelahkan murid. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya prinsip penggunaan metode dalam pendidikan Islam. Prinsip metode itu harus memudahkan tadi ya. Memudahkan guru dan murid dalam menyampaikan dan menerima pelajaran. Itu prinsip dalam edukasi itu, dalam pendidikan itu. Ya, dalam mendidik itu. Prinsipnya itu sekali lagi memudahkan guru dan murid dalam menyampaikan dan menerima dan menyampaikan pembelajaran. Gurunya mudah menyampaikan, muridnya ringan menerima. Kembali lagi kepada kaidah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Yassiru, permudahlah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, senangkanlah. Wala tu'assiru, jangan dibuat mereka itu mencekam, ketakutan. Biar enjoy saja. Nah, itu prinsip penggunaan metode itu bagaimana murid senang belajar. Bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Diulik di barat itu, diteliti bagaimana ya caranya supaya murid itu senang. Pokoknya murid itu menjadi sentral. Memang demikian di dalam Islam juga. Jadi murid itu amanah. Amanat Allah yang harus dirawat, dijaga, dimuliakan, dibimbing, dibina. Jadi ketika ada guru bertindak dianggap keras, itu dalam rangka kasih sayang sebetulnya. Tidak boleh ada kebencian seorang guru kepada murid. Hanya murid yang nakal saja atau murid yang su'ul adab saja memusuhi guru. Gitu ya. Kok dinasehati, dimarahi, padahal masih jadi cages, sina bener, malah mengancam, dendam. Itu mah guru su'ul adab, tidak berkah ilmunya sampai kapanpun gitu ya. Ketika dikasih arahan malahan mengancam. Sekarang banyak. Masa ada guru memukuli, pada murid memukuli guru. Mencegat gara-gara apa? Gara-gara nilainya katanya jatuh. Ada itu. Sebaliknya ada guru yang na'udzubillah memperkosa muridnya. Itu sudah tidak, subhanallah, itu sudah nggak benar dunia pendidikannya kayak gitu. Kenapa? Karena guru-guru itu diangkat tidak profesional, ya. Guru yang saya melihat kasus-kasus itu ketika ditanya, benar eta teh guru di mana pendidikannya? Itu jelas itu banyak melanggar gitu. Masa ada murid dipukuli, ya, murid dianiaya, murid dipermalukan seperti itu. Itu bukan edukasi, ya. Dipermalukan sampai di depan umum begitu ya. Bukan begitu cara memberikan punishment itu, reward and punishment itu ya. Kalau ada cinta kasih sayang itu akan muncul. Makanya prinsip pendidikan dalam mendidik itu ada rahmaniyah dan rahimiyah. Cinta kasih. Karena apa? Murid itu adalah amanah. Memudahkan hal yang dianggap susah. Ini prinsip, ya. Memudahkan hal-hal yang dianggap susah. Berikutnya menggunakan bahasa yang mudah dicerna.
dan alat yang sesuai dengan pemikiran murid. Ya, likulli maqamin maqal. Imam Ali juga ini mengatakan likulli maqamin maqal. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Nah, itu hadis ya. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Khatibun nas itu ceramahilah manusia, ajarilah manusia ala qadri ukulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akalnya, daya serapnya. Itu prinsip itu dalam mengajar itu. Jangan mentang-mentang pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, anak SD ngajak menyampaikan materi supaya pengen dilihat bapak ini mah hebat. Terus aku bahasa ilmiah nyambung ke budak lagi, stres budak itu kan. Tapi ke bahasa populer yang menyentuh kan itu ya. Likulli maqamin maqal, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ceramahilah manusia itu sesuai dengan kapasitas akalnya. Metode harus sesuai dengan bahan ajar. Ya, bahan ajarnya A, metodenya ya harus menyesuaikan dengan bahan ajar. Bukan bahan ajar menyesuaikan metode. Karena metode itu kan alat untuk menyampaikan bahan ajar, materi ajar. Gitu ya. Jadi sekali lagi metode harus menyesuaikan dengan bahan ajar. Bukan bahan ajar menyesuaikan metode. Sesuai dengan situasi dan kondisi murid. Ya, kalau situasi kondisi murid, kalau pelajaran itu masih pelajaran yang berat, ya, yang banyak memikir, biasanya kan kalau angka-angka itu ya, tapi ada juga anak-anak yang suka dengan angka-angka, matematik itu. Kalau umumnya anak-anak susah dengan angka-angka itu, ya jangan diajari tengah hari, simpennya di pagi hari. Ini mata kuliah model-model pendidikan pembelajaran PAI ini kebetulan diterapkan di pagi hari. Masih semangat mestinya kan. Ya. Materinya juga tidak berat ini mata kuliah ini, ringan menurut saya. Ya, ringan-ringan saja, menyenangkan menurut saya ini ya, metode itu. Ya. Sambil kita juga mencoba menangkap informasi materi ini dan menerapkan bukan hanya dalam kelas, dalam komunikasi, dalam pergaulan keseharian di rumah. Bisa kan ini? Kok di rumah itu pada mencekam begini? Coba saya mau menggunakan metode supaya cair suasana. Nah, ada senda guraunya. Oh ini. Oh begini caranya ini akhirnya cair di rumah. Itu ya. Ini kan yang kaitan dengan yang saya sebut itu, mudahkanlah, jangan dipersulit. Hirup eta geus loba kesulitan, hirup sasapopoe teh ya. Kehidupan keseharian sekarang ini banyak yang sulit. Ya, janganlah mempersulit diri dengan hal-hal baru. Itu prinsip itu. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, tetapi jangan tentunya mempermudah persoalan, bukan mempermudah persoalan. Artinya alah sepele itu kan menganggap mudah, bukan itu. Ya. Tapi mudahkanlah di sini bagaimana supaya bisa ditangkap secara utuh dan menyenangkan. Mudah, ringan. Yang kelima, jenis-jenis metode pendidikan agama Islam. Tadi saya sampaikan kan secara konvensional dan Qurani. Ini baik kita rinci. Secara garis besarnya ada 3 jenis. Kalau tadi rumpun ya di istilahnya. Ini ada 3 jenis metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Jenis apa saja? Jenis konvensional, tradisional seperti ceramah. Ya, ini metode ya. Ceramah. Dek, sini dek. Ceramah, diskusi, tanya jawab, bermain peran. Konvensional. Jenis modern dengan menggunakan media teknologi canggih. Jenisnya itu
jenis metode modern pembelajaran itu. Ini dukungan teknologi canggih. Kemudian jenis Qur'ani diambil dari nilai-nilai Quran Sunnah yang tidak adaptasi dengan tuntutan kemajuan teknologi. Metode pendidikan Qur'ani begitu ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari karakter pembagian ini sebetulnya konvensional dan Qur'ani. Karena modern itu karena ada daya dukung IT. Sebetulnya prinsipnya ada dua jenis, ada dua rumpun, konvensional dan Qur'ani. Kalau metode modern, ya jenis modern itu karena IT saja sebetulnya. Ya. Dan ini sebagai alat untuk mendukung metode konvensional dan metode Qur'ani. Kalau metode konvensional yang tradisional, hitung-hitungan teh kalau Anda baca, Anda nonton film Laskar Pelangi, ilustrasinya sederhana bagus itu sutradara. Yang konvensional itu belajar matematik ngitung pakai lidi 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Tapi yang modern itu kalkulatornya keluarkan, coba hitung 1, coba kan mudah 3 kali 3 gitu cepat kan karena bantuan itu. Tapi kalau konvensional 3 kali 3 9. Itu nggak ulang-ulang sampai itu tangan 9. Itu konvensional. Tetapi kelebihan konvensional itu nempel. Kalau alat itu tidak ada, 3 kali 3 berapa? 9. Sampai gini. Kalau yang suka pakai kalkulator, 3 kali 3 berapa? Gimana kalkulatornya? Nyari-nyari kalkulator. Karena tidak terbiasa berpikir menggantungkan diri kepada alat. Padahal itu mah alat itu membantu saja, mudah. Itulah kesulitan problematika sekarang. Saya dulu waktu di SD menghafal raraban 1 sampai 10 itu suruh ke depan satu-satu. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3 tuh sampai 10. 10 kali 10 100 gitu ya. 100 kali 100 terus dan seterusnya. Gitu ya. Itu nempel karena ada simulasi itu konvensional, tradisional. Kalau metode Qur'ani ya dibilang konvensional bisa gitu ya, tetapi nilai-nilai yang diambil dari Qur'an ya. Kalau ini basic nilainya yang penting memudah saja. Kalau ini mah ada basic nilainya beribadah, memudahkan orang itu beribadah. Nah di situ ya. Jadi cari metode Quran itu juga memudahkan membelajarkan. Ya kalau sudah beribadah tentu metode konvensional juga kalau nilai-nilai ibadahnya diangkat, insya Allah jadi amal soleh juga kan begitu ya. Nah situasi kelas yang menjenuhkan. Ini kan pada tegang, serius banget, ya, serius banget. Nah, capek kan, lelah anak-anak itu belajar kalau di situasinya seperti ini. Tapi kalau suasana begini menunjukkan komunikasi, ya, komunikatif. Guru menyampaikan pembelajarannya, murid langsung bereaksi, semuanya ingin siap menjawab. Kalau ini ngaharulang buating sarare saware gitu ya, ngarunutan ya. Atau mungkin sekarang tarungkul model kita kernya roh HP di kelas ada ya. Saya maaf ya, termasuk yang keras saya. Kerasnya begini, kan ini tidak sopan banget ya. Bukan di kelas IPA saja, saya kelas di mana saja gitu ya, di luar IPA, ngajar PAI, SPAI. Lagi kuliah
di belakang cengengesan, WA-WA-an begitu ya. Tengah hargaan teu sopan pisan ka guru eta mahasiswa. Saya usir saat itu juga. Keluar kamu. No. Seminggu tidak masuk, minggu kedua datang minta maaf. Saya tidak butuh, saya bilang. Ya, tidak butuh mendingan aja kamu di luar. Kalau perlu nilai nanti ke rumah atau di sini nanti saya kasih nilai. Boleh, saya bilang nanti. Saya tidak butuh kamu mengganggu banyak orang. Cengengesan main HP di belakang. Kalau di IPA mah belum mendapatkan, saya di kelas ada yang kayak gitu kelakuannya. Masa dosen keur ngacoblak keur ngajelaskeun ABCD, malah dia cengengesan, masih mun pinter. Ditanya teh teu nyararambung. Ya memang itu mentalnya. Teu pantes mahasiswa kayak begitu ya. Insya Allah di IPA malah lain begitu. Saya berkali-kali itu, dan setelah kejadian itu kelas itu menjadi serius belajar. Saya cairkan lagi kemarahan saya itu. Sebuah cair itu maksudnya itu satu tindakan yang memang edukatif karena sudah keterlaluan begitu. Cengengesan sambil ya gitu. Kan ada mungkin gurunya teu nyambung atau mahasiswanya nu belegu begitu, tidak mau menghargai temannya sebelahnya ininya gitu ya. Kan waktu itu mah virus di kelas itu. Anda akan berhadapan dengan murid yang model gitu nanti kalau ngajar. Bagaimana menghadapinya? Pertama berangkat dari diri kita. Ya. Ari yang lain-lainnya mendengarkan ari cengengesan mapan lain salah kurang berdannya. Nah, ini yang sajen ngadengikeun ari ieu malah cengar-cengir. Itu mah budakna nu error gitu. Bagaimana meluruskan yang error begitu? Nah, banyak caranya. Saat itu pula supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, korban memang dia sesaat. Tapi ketika dia menyadari tindakannya itu salah, dia malu dan ujungnya minta maaf. Itu bagusnya. Kalau malu ujungnya tidak masuk, itu resiko. Memang harus ada korban juga dalam mendidik itu, saudara. Tidak semuanya sukses satu kelas, kan ayawen error nah gitu. Suasana kelas yang menyenangkan ya seperti begitu. Pentingnya media. Nah, ini masuk ke media. Nanti saya kira waktunya juga sudah habis. Ini nanti kita lanjutkan baru sampai gambar ini, itu pentingnya media sebagai alat bantu ya. Ini nanti bagaimana keterkaitan media dengan, dan ini juga hasil penelitian ya. Ini membaca, menulis, melihat. Nah, ini contohnya ya, efektivitas dalam pembelajaran. Pentingnya media dalam menunjang metode. Teori dapat itu udah oke lah. Sampai situ saja dulu. Insya Allah nanti minggu depan kita sambung lagi, satu kali pertemuan lagi atau dua mungkin, nanti saya koordinasi dengan Iman. Berikutnya kalau ini pendekatannya student center, kalian yang presentasi tentang berbagai jenis metode konvensional dan berbagai jenis metode Quran. Saya kira itu perkuliahan kali ini, dan ini waktunya sudah habis. Saya tidak beri kesempatan bertanya karena waktunya sudah habis. Nanti mohon minggu yang akan datang disampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena saya harus masuk ke kelas sebelahnya lagi. Baik ya, sampai jumpa. Kasih tahu nanti sudah sampai ke materi ini ya untuk minggu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa minggu yang akan datang. Dan itu Pak Iman sudah ngasih instruksi untuk membentuk kelompok kayaknya ya. Kalau memang sudah itu silakan dikelompokkan. Ini jumlahnya cukup banyak ya.
berapa ini? 38 orang ya. 37 berarti ya. 37 orang. Saya perlu daftar hadirnya juga, siapa yang mengikuti secara tertib, siapa yang tidak masuk, kenapa awasannya juga tidak ngontrak atau apa. Jangan sampai nanti ada informasi yang nggak enak. Pugu-pugu mah ingin berusaha masuk tapi sinyalnya jelek, ya memang itu resiko. Tapi tidak berhenti. Kalian harus tetap mencari tahu tentang materi perkuliahan. Baik, saya kira itu saja dulu. Sementara insya Allah minggu yang akan datang kita ketemu. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.